Anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 2 laksanakan reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2024 di Balai Kampung Rekso Binangun, Kecamatan Rumbia, Rabu 17 April. Reses dihadiri anggota DPRD Agus Triyono, IKD Asia Nafiri, Muhammad Idris, Husnul Huda, dan Muhammad Saleh Mukadam. Reses diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah, dilanjutkan dengan sambutan camat yang diwakili Sekcam dan perwakilan anggota Dewan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, kedatangan bumiku, jaga bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Peserta reses terdiri dari berbagai unsur yakni Forkopimcam, aparatur kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan unsur lain. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat bisa menghirup udara segar. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini mendapatkan manfaat untuk pembangunan di Kampung Rekso Binangun, khususnya umumnya untuk Kecamatan Rumbia. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam Allah semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, jadi jangan bosan-bosan ya Pak Tusrin, tokoh agama yang lainnya semuanya ini, Pak Slamet. Jadi kita datang lagi untuk reses. Apa itu reses? Reses atau jaring asmara, jaring aspirasi masyarakat. Yang dulu aja lupa udah belum terrealisasi, kok sekarang reses lagi. Mungkin seperti itu pertanyaannya di hati para hadirin semuanya. Sama Pak, kita sebagai wakil panjenengan sudah bekerja semaksimal mungkin. Tidak mungkin Pak kita akan kacang lupa kulitnya. Apalagi ini kemarin habis pilihan legislatif. Panjenengan semuanya, hadirin semuanya yang punya hak mutlak. Jenengan adalah tuan saya, karena kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat. Panjenengan semua kemarin punya hak suara, memberikan mandat kepada kami semuanya untuk menjabat lagi. Itu yang pertama, kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan, pilihan, dan supportnya kemarin. Alhamdulillah pemilu kemarin berjalan dengan lancar, aman, kondusif ya, tidak ada gesekan ataupun
kejadian yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah. Dan yang kedua, ini mumpung masih suasana hari raya Idul Fitri, jadi kita kami mewakili 10 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 2 mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nggih Pak nggih? Turun maaf niku lho Pak. 10 anggota dewan ini minta maaf ya Pak ya. Mohon maaf apabila kemarin aspirasinya belum terrealisasi. Dan kami juga memaafkan Pak, memaafkan apabila kemarin itu sedekahnya nggak sampai ke masyarakat. Jadi saling memaafkan ya Pak ya, kosong-kosong di hari raya Idul Fitri ini. Nah, sebelum kita menginjak agenda berikutnya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, maka saya akan memperkenalkan satu persatu anggota dewan. Mohon maaf Pak, ini sebenarnya kita bersepuluh, cuma ini yang hadir 50%-nya. 5 orang, dan yang 5 orang mungkin masih dalam perjalanan atau masih ada agenda lain ya. Ini yang sebelah kiri saya ini sering kita panggil Ayah. Beliau pernah menjabat di jabatan strategis di Kabupaten Lampung Tengah. Pernah dulu waktu mudanya beliau pernah menjabat sebelum pensiun jadi Kadis Bina Marga ya Pak. Ini Bapak Muhammad Idris. Beliau lahir di Bumi Nabung Ilir, Bumi Nabung. Domisili di Metro, alhamdulillah dari fraksi Nasdem. Dia selain anggota Dewan 3 periode ini, dia sebagai Ketua Umum Permalah. Iya, oleh Permalah udah dulu, ini Permalah. Nanti nggak enak sama Pak Mustafa. Ini Permalah ya. Beliau Bapak Saleh Mukadam dari fraksi Gerindra. Pak, dari fraksi Gerindra sudah 2 periode, ini periode ketiga ya Pak Mukadam ya. Ini insya Allah Pak sudah di media sosial, sudah menggema di mana-mana, baik di Twitter, baik di IG atau di Facebook. Beliau gambarnya di media sosial sudah ada tulisan Tito Masmu katanya. Aku yang mirip Masmu itu siapa? Apa Mas Muhaimin atau siapa? Ternyata saya telusuri Mas Mukadam. Alhamdulillah jabat lagi periode kelima Pak. 5 kali 5 tahun 25 tahun. Ini kalau di Eropa Pak dijuluki Napoleon Bonaparte Pak, singa daratan Eropa yang ditakuti. Begitupun di anggota dewan Pak, kita 50 semuanya kalau beliau sudah masuk ruangan paripurna semuanya takut, hormat. Bukan takut karena dia jahat, takut karena dia pinter, peraturan daerah, sudah kasus luar biasa. Makanya kita berharap periode berikutnya yang ke-6 itu provinsi ya Pak ya. Jangan kabupaten lagi gitu. Beliau adalah Pak Kadek Asia Tafiri Pak, ya, dari fraksi PDIP. Dulu sebelum jadi anggota dewan pernah dia malang melintang di eksekutif di bagian 1 pintu Pak. Beliau apapun masalah perizinan dan perundangan, insya Allah beliau adalah pakarnya Pak. Beliau adalah Mas Agus Triyono dari fraksi PKS. Ini sama saya sama Pak. Sama-sama ganteng, banyak dia Pak. Maksudnya dia 2 periode, saya juga 2 periode mau dilantik gitu ya. Kegiatan reses atau jaring aspirasi masyarakat adalah masa anggota DPRD bertugas di luar gedung dewan. Wakil rakyat turun ke lapangan, bertemu konstituen untuk jaring aspirasi, membahas masalah di masyarakat dan memberi solusi. Aspirasi reses akan dibawa ke pembahasan untuk ditentukan aspirasi dan usulan yang dapat ditindaklanjuti sesuai skala prioritas. Yang saya hormati Bapak Camat yang diwakilkan oleh Pak Sekcam, Bapak Kepala Kampung yang kami hormati, Kepala
UPT Puskesmas Rumbia yang kami hormati, Bapak Ibu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, rezekinya kepada kita semua, dan semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil hisab. Amin. Izinkan saya di sini memandu untuk kegiatan jaring aspirasi reses. Jadi sedikit saya sampaikan, reses itu adalah masa di mana anggota dewan ini tidak boleh kantor. Kami diberi waktu yang kalau kami posisi ke kantor, ada kegiatan indoor, ada kegiatan kantor, itu malah disalahkan berdasarkan undang-undang. Karena pada masa reses kami dituntut untuk ke bawah, bertemu dengan konstituen, membahas problem, memberikan solusi ataupun menerima masukan. Jadi harapannya nanti ada masukan-masukan yang bisa kami bawa untuk disampaikan dalam rangka bahan untuk penyusunan APBD, walaupun tidak serta-merta seluruh masukan bakal diakomodir, karena tetap kami mengutamakan unsur prioritas. Karena ingat, kita Lampung Tengah tidak hanya di Kecamatan Rumbia. Lampung Tengah ada 28 kecamatan, 311 kampung dan kelurahan. Jadi untuk termin ini izinkan kami buka 2 termin. Termin pertama untuk 3 orang, termin kedua untuk 2 orang. Silahkan dimanfaatkan. Saran saya karena ke depan kita juga akan prioritas ke infrastruktur. Terus nek usulke ampun sing jelimet-jelimet, sing jelas mawon, tapi infrastruktur itu menjadi prioritas yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Terus yang sudah menjadi perhatian kami juga, kami jarang memberikan aspirasi berbentuk infrastruktur, jalan, dorongan atau apa, yang di situ merupakan akses dari perusahaan. Di sini kan ada Rumbia ini pabrik-pabrik. Kami sedikit kurang ke sana. Kenapa? Karena kalau kita berikan ke sana, pertama ketahanannya, terus yang kedua lebih menguntungkan pihak perusahaan. Itu mungkin, jadi nanti silahkan disampaikan. Untuk termin pertama saya dibuka untuk 3 orang warga ataupun masyarakat. Saya persilakan. Aspirasi yang muncul dari peserta reses salah satunya terkait peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini disampaikan Kepala Puskesmas Rumbia Iwan Indrawan yang mengusulkan pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Rumbia. Usulan lain terkait pengadaan puskesmas pembantu di Kampung Teluk Damar Ilir, Kecamatan Rumbia, untuk mempermudah masyarakat mendapat layanan kesehatan karena jarak ke puskesmas induk cukup jauh. Yang pertama terkait dengan pengusulan rumah sakit tipe D. Jadi peningkatan status dari puskesmas menjadi rumah sakit tipe D Pratama. Jadi beberapa waktu yang lalu dari Dinas pun sudah mengusulkan, dan kami sudah melakukan Zoom meeting dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan pengusulan rumah sakit tipe D Pratama di Puskesmas Rumbia. Tetapi sampai dengan hari ini belum ada feedback dari kementerian, kemudian dari Dinas pun kemarin juga sudah koordinasi menanyakan tentang
Jadi latar belakang dari pengusulan kami itu terkait dengan kepesertaan BPJS. Jadi terutama yang PBI. Jadi selama ini PBI yang terutama yang APBD itu kan dibiayai oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan terutama yang masyarakat wilayah timur ini bakal banyakan rujukan itu ke kabupaten lain. Jadi alangkah disayangkan ketika pembiayaan itu dibiayai oleh kabupaten kita, tetapi yang menikmati hasilnya itu kabupaten lain. Jadi mohon untuk diurus lagi pada Bapak-Bapak. Yang kedua terkait juga dengan pelayanan kesehatan, kami untuk mengusulkan puskesmas pembantu di Teluk Dalam Ilir. Jadi karena Teluk Dalam Ilir wilayah puskesmas yang bisa dibilang jauh dari jauh jangkauan dari puskesmas Rumbia. Jadi kami juga sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pengusulan puskesmas pembantu Teluk Dalam Ilir. Mungkin itu kiranya usulan dari saya khususnya dan teman-teman puskesmas itu untuk ditindaklanjuti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan lain disampaikan Sekcam Rumbia Solikin yang berharap ada sekolah luar biasa untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di Kecamatan Rumbia ini banyak anak-anak mengalami keterbelakangan mental, sehingga perlu pengadaan SLB agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengenyang pendidikan yang sama dengan anak lain. Yang ini banyak anak-anak keterbelakang, Pak. Intinya di dalam jejaring aspirasi ini mohon sudikiranya di Kecamatan Rumbia ini dibangun sekolah SLB, Pak, karena ini sangat menunjang supaya anak-anak yang keterbelakangan mental itu bisa sama mengenyam pendidikan sehingga tidak mengalami depresi ataupun keterbelakangan yang berlarut-larut. Contohnya seperti ini. Kemarin waktu kita muserbang di kampung Restu Baru, Pak, ini ada anak 3 orang. Di dalam hatinya ini ingin bersekolah, tapi karena keterbelakangan, beliau hanya mengintip dan mendengarkan. Bahkan ya namanya itu anak keterbelakangan mungkin tidak selalu diperhatikan, Pak. Oleh karena itu kami atas nama pemerintahan Rumbia ini dalam aspirasi ini mohon dibantu untuk sekolahan SLB di Kecamatan Rumbia. RT 1 Kepala Dusun 4 Ilham Rahman. Terlepas dari yang telah disampaikan Bapak Uda tadi, yang diprioritaskan adalah kesehatan dan pendidikan, ya Pak, mohon izin menyampaikan kalau bisa direalisasikan. Yang pertama tadi jalan yang diusulkan oleh Bapak Tuskin Yai. Yang kedua penanggulangan bencana alam di Resobinangun itu ada, Pak, tanah yang kosturnya pas ada jalannya, sampingnya ada rumah besar, di situ sudah longsor, Bapak. Tempatnya di Dusun 3 di RB 1 bisa ditinjau, Pak, karena di situ mengingat sangat tidak memungkinkan menggunakan ADD. Ada jembatannya longsor, Bapak. Karena kalau menggunakan ADD niscaya, kami kemarin sudah meeting dengan Pak Lurah, ya Pak ya. Mau izin Pak Lurah, kayaknya tidak sanggup, Pak, karena anggarannya sangat ini. Dan sekiranya bisa ditanggapi, karena itu sudah emergency, mungkin tahun depan rumah di sampingnya itu bisa jatuh dan jalannya tidak bisa diakses itu. Untuk SLB secara teknis mohon izin beliau
anggota dewan yang paham dan tahu teknis bagaimana. Ini boleh dikatakan skala prioritas. Kalau tahun kemarin kami sepakat untuk kepala kampung dan UPTD supaya ada puskes ini dibangun dan pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah untuk riset yang tahun sebelumnya bisa terrealisasi. Tus Rinzain, tokoh agama kampung Rekso Binangun, menyampaikan aspirasi terkait peningkatan jalan di Dusun 1. Saya mau ya, nama saya Yusrin Jain, insya Allah di kampung Rekso Binangun sebagai tokoh agama, mewakili dari tokoh agama. Yusrin Jain Bapak ya, ini saya mau curhat Pak Dewan. Kalau mau minta ini kaitannya dengan infrastruktur tadi sama Pak Ujal berdesain. Jadi saya curhat saja. Saya ini berdomisili di Dusun 1, Kampung Rekso Binangun. Dusun 1 ini dusun yang tertua. Jangan pernah dibuat komunikasi pasang tertua. Dulu waktu kami lagi buat pasungan itu yang pertama dibuka adalah dusun saya, Dusun 1. Yang sekarang menjadi dusunnya Pak Lurah juga itu, satu dusun di Pak Lurah. Ewon ini sampai sekarang itu jalannya itu masih pernah dibangun. Sampai sekarang, kalau dusun yang lain sudah, walaupun sekarang sudah rusak gitu ya, tapi yang dusun saya belum pernah diaspal Pak. Masalah uang tua yang menteri Pak, masalah kadang-kadang motor pelajar itu Pak, betul itu, belum dicek di sana. Itu kurang lebih 2 kilo Pak, dari Pasungan yang dari Pasungan ke masuk rumah saya. Karena rumah saya itu rumah saya di depan SD. Pernah saya juga nelpon Pak Bupati, Pak Musa, jadi ya saya akrab dari dulu Pak. Alasan dia itu memang Pak Bupati ini habis COVID ini agak sulit tuh. Ya mungkin daripada anggota dewan sekarang ini bisa ada solusi lah nanti yang sudah dicatat, karena Dusun 1 Pak tertua di Kabupaten longsor. Merespon aspirasi masyarakat, anggota DPRD IKD Asian Nafiri menyatakan akan mempelajari aturan dan teknis pendirian SLB. Asian menilai sudah tepat usulan SLB di Kecamatan Rumbia karena wilayah Rumbia berada di tengah-tengah daerah wilayah timur Lampung Tengah. Mengenai peningkatan status puskesmas menjadi rumah sakit tipe D, KD Asian menyatakan persyaratannya cukup berat, antara lain harus ada dokter spesialis. Karena itu DPRD menyarankan pihak puskesmas memperbaiki pelayanan. Pada kesempatan ini, KD Asian Nafiri meminta peserta reses mengusulkan pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan, sebab dalam aturan baru, 2 sektor itu menjadi prioritas. Untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan lainnya, tidak bisa terakomodir dalam APBD murni 2024 karena aturan tidak memperbolehkan. Memang ada juga sih kita ya, membuat rumah sakit itu kan, dan sekarang nggak ada apa ya, membuat klinik utama aja itu persyaratannya sangat berat sekali. Apalagi kita membuat rumah sakit, apakah kita sudah punya spesialis dan lain sebagainya, sudah punya dokter gigi, itu kan salah satu persyaratan mendirikan rumah sakit. Nah, katakan kita sudah punya spesialis, pertanyaan selanjutnya, mampu nggak kita bayar spesialis itu? Karena
spesialis itu di rumah-rumah sakit itu ada istilah ruang duduk. Kenapa Demang 10 Raya kita sepi, Pak? Karena apa? Kepercayaan masyarakat kita, kepercayaan masyarakat Lampung Tengah ini sangat-sangat kecil sekali di rumah sakit kita. Itu kaitannya dengan pelayanan, khususnya di spesialis kita. Dan ini setiap pembahasan anggaran ini selalu kita bahas masalah spesialis kita itu. Kita hanya mampu memberi uang duduk itu 15 sampai 25 juta per bulan untuk spesialis. Sementara rumah sakit lainnya itu bisa 40 juta uang duduknya. Itu. Maka dari itu rumah sakit Demang kita ini seolah-olah pelayanannya kurang. Dan mereka ini lebih memilih dirujuk di rumah sakit di luar Lampung Tengah atau rumah sakit di Lampung Tengah namun yang swasta. Ini kaitannya dengan pelayanan seperti itu. Mungkin untuk membangun kepercayaan masyarakat kita, untuk mempercayakan kesehatannya kepada pemerintah daerah, kita mulai dari pelayanan kita dulu. Udah ini Pak, blut ya di sini ya. Udah blut, apalagi udah blut. Kenapa? Ini perjuangan blut ini sangat lama sekali Pak ya. Ini dari saya di periode kedua awal sudah perjuangan kita untuk blut. Karena apa? Karena ini kaitannya dengan pelayanan, gitu. Badan Layanan Umum Daerah ini, kalau di Puskes Blut itu setoran PAD-nya ke kabupaten itu hanya angka, bukan uang. Jadi pendapatan di Puskesmas itu bisa langsung dibelanjakan. Jadi butuh obat ini, butuh alkes itu, ini tidak nunggu lagi di kesehatan. Kiriman dari kesehatan. Tapi Puskesmas karena sudah PPK Blut, makanya boleh belanja sendiri. Nah ini supaya pelayanan terhadap masyarakat ini betul-betul maksimal, itu maksudnya. Lalu yang selanjutnya, apalagi kemarin ya, untuk penanganan DBD. Kenapa? Ini sering yang kita menjadi bersih tegang nama Dinas Kesehatan. DBD ini ya, ini rutinan setiap tahun, anggaran sudah kita berikan, akan tetapi penanganannya kurang. Ayo kita jujur aja, untuk Rubiade sampai jadi zona merah. Jangankan penanganan yang betul-betul maksimal. Sekarang untuk fogging aja alasannya alat foggingnya nggak ada, betul kan? Nah ini, jadi akhirnya masyarakat jangan sampai dia berpikir ini biar kena DBD neng rumah sakit apa puskesmas itu sing jenenge BPJS. Jadi sebetulnya kami ini untuk pelayanan kesehatan masyarakat ini kami lebih baik mencegah beberapa peluang. PAD emang perlu, akan tetapi itu bukan segalanya. Apalagi sampai menelan korban, sampai jadi zona merah dunia ini, penanganannya ini kan kurang gitu. Lawang fogging loh, untuk mobil sampai 1,5 miliar untuk dinas ya. Kenapa fogging yang cuma sekian juta itu pun masih dapat bonus sepeda balap aja nggak bisa beli. Nah mudah-mudahan di Rubiah nanti dengan adanya Blut ini alat fogging setiap tahun itu harus diadakan baru Pak. Karena DBD ini wabah tahunan, nggak perlu diprediksi, nggak perlu dianalisa lagi setiap tahun pasti datang wabah. Setelah reses selesai, anggota Dewan Agus Triyono dan KD Asyana Firi melakukan kunjungan lapangan. Wakil rakyat melihat kondisi jalan dan jembatan yang longsor. DPRD akan mengusulkan kerusakan jalan penghubung Dusun 3 ke Dusun 4, Kampung Rekso Binangun menjadi skala prioritas pembangunan tahun 2024. Edi Suranto, Sigar TV, melaporkan.
حافظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق